Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang artikel kami yang berjudul Analisis Tekstual dan Kontekstual Para Profesional Wacana UNXBRL Kualitas Data dan Informasi. Untuk yang pertama yaitu pengawalan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan wawasan tentang aspek apa dari data Extensible Business Reporting Language atau disingkat XBRL dan kualitas informasi yang bisa disingkat DIQ yang paling menarik bagi profesional. Desain atau metodologi atau pendekatan. Penulis menggunakan analitik teks untuk memeriksa wacana XBRL dari profesional yang bekerja dalam domain. Mereka menjelajahi diskusi di grup LinkedIn XBRL terbesar. Temuan. Melalui analisis teks, penulis menemukan dimensi XBRL DIQ yang paling sesuai. Mereka mengusulkan kerangka XBRL DIQ yang berisi 18 dimensi DIQ relevan yang berasal dari bidang akuntansi dan IS. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat membantu mengarahkan penelitian XBRL di masa depan ke dalam dimensi DIQ yang paling layak untuk penelitian empiris lebih lanjut. Originalitas atau nilai. XBRL menunjukkan standar internasional untuk pelaporan digital dari keuangan, kinerja, risiko, dan informasi kepatuhan. Meskipun ekspektasi XBRL untuk menghasilkan peningkatan dalam aplikasi DIQ, misalnya pelaporan bisnis standar, standar data digital, dan visualisasi data interaktif yang tinggi, namun tetap tidak jelas. Di sini saya akan menjelaskan tentang tinjauan literatur. Subbab pertama yakni kerangka konseptual yang ada tentang kualitas data dan informasi. Istilah kualitas data dan kualitas informasi sering digunakan secara bergantian dalam literatur. Dalam kedua istilah tersebut, bagaimanapun mengacu pada rujukan yang sama. Mengembangkan, memelihara, dan menilai DIQ adalah beberapa tema penting dalam IS penelitian. Penelitian awal ke DIQ misalnya mencoba memeriksa dimensi DIQ dan mengembangkan metrik untuk menilai nilai dari keluaran IS. Di sini ada 4 aspek penting. DIQ dikemukakan oleh Gallagher tahun 74, yaitu relevansi, sifat, keinformatifan, kegunaan, dan pentingnya. Penelitian lebih lanjut menemukan bahwa akurasi, ketepatan waktu, relevansi, agregasi, dan performatan juga berlaku saat mengukur nilai informasi tersebut. Kerangka DIQ yang terdiri dari 15 dimensi: keamanan akses, aksesibilitas, akurasi, jumlah data yang sesuai, kepercayaan, kelengkapan, ringkas, konsistensi, kemudahan dalam pemahaman, interpretabilitas, objektivitas, reputasi, relevansi, ketepatan waktu, dan nilai tambah. 15 dimensi ini selanjutnya diklasifikasikan menjadi 4 kategori, yakni intrinsik, kontekstual, representasional, dan dapat diakses. DIQ intrinsik mengacu pada kualitas yang melekat dari informasi itu sendiri, seperti akurasi, kepercayaan, objektivitas, dan reputasi. Pada subbab kedua tinjauan literatur, yakni bahasa laporan bisnis extensible dan media sosial, banyak informasi yang terkait dengan XBRL telah dimiliki dan dapat diakses dengan mudah melalui internet. Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk menyebarkan ilmu XBRL ini bisa mencakup secara global. Situs web ini menyediakan artikel, studi kasus, konferensi, presentasi, majalah, dan kertas putih. Selain itu, individu dapat dengan mudah menemukan lokasi online komunitas XBRL seperti di forum publik XBRL, feed berita XBRL, blog, dan sosial media lainnya. Materi di komunitas XBRL ini sangat beragam, mulai dari mendeskripsikan dampaknya dari XBRL ini tentang bisnis, hingga aspek teknis XBRL. Mengakses informasi XBRL melalui situs web biasanya memberikan interaksi satu arah, di mana
Hanya orang satu itu cukup untuk membaca artikel yang tersedia, tanpa kesempatan untuk berbagi pemikiran mereka, untuk menanyakan pakar domain, atau bahkan untuk menanggapi pendapat orang lain. Pada subbab yang ketiga ini, di tinjauan literatur, yakni analisis teks di media sosial, di mana kekayaan data teks di media sosial memberikan kesempatan kepada peneliti analisis konteks dengan mengelompokkan, memprediksi, dan menyelidiki data hubungan. Akses ke data dunia nyata ini membantu peneliti menyelidiki dengan lebih cepat pertanyaan dibandingkan dengan metode pengumpulan data seperti cara tradisional, yakni eksperimen, survei, wawancara, atau bahkan kelompok diskusi fokus. Percakapan di media sosial terjadi secara alami, tanpa bimbingan atau perlakuan relatif terhadap bagaimana individu berinteraksi satu sama lain. Selain itu, pada data media sosial tersedia secara gratis untuk dikumpulkan. Jenis data ini bisa membantu baik dari peneliti itu sendiri atau dari pengguna media sosial itu sendiri. Interaksi media sosial umumnya terjadi melalui teks tertulis berupa tautan yang diposting, digambar, maupun catatan atau komentar. Sosial data media bagaimanapun memiliki 3 karakteristik yang sangat penting, yaitu besar, berisik, dan dinamis. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Yang pertama itu adalah sampel data. Kami menggunakan data yang diperoleh dari komunitas LinkedIn CPRL untuk mendapatkan wawasan tentang pandangan profesional atau kekhawatiran tentang CPRLDIX. Selanjutnya itu kami menggunakan 3 grup terbesar sebagai data sampel. Selanjutnya, selama pengumpulan data pertama, 3 grup terbesar diidentifikasi dengan menghitung jumlah anggota grup dan menilai tingkat interaktivitas mereka dibandingkan dengan grup lain yang ada. Identifikasi dilakukan dengan membandingkan semua grup LinkedIn CPRL menggunakan fitur grafik posting dan komentar di LinkedIn. Kami menangkap semua materi diskusi, yaitu posting, komentar, dan tautan dalam 3 kelompok menggunakan Encapture. Selama jangka waktu pengumpulan data, kami itu menemukan bahwa wacana profesional prihatin tentang penyebaran dan implementasi informasi CPRL. Selanjutnya itu metode dan prosedur. Percakapan dan interaksi pengguna di media sosial menyediakan banyak data. Teks analitik berguna untuk menangani masalah tertentu seperti pencarian kata kunci, klasifikasi, dan pengelompokan. Selanjutnya, kami melakukan 2 tahap analisis. Yang pertama itu kami melakukan analisis frekuensi kata untuk membantu mengungkap kata-kata yang sering muncul di dalam data dan yang terkait dengan kerangka awal. Dan yang kedua, kami menyempurnakan kerangka kerja awal berdasarkan hasil analisis pertama kami. Assalamualaikum, di sini saya Ilzafia Nanggara, NPM 151. Di sini saya menjelaskan branding. 4 kata: kepercayaan, representasi yang setia, netralitas, dan reputasi tidak muncul di kedua kumpulan data. Dan dengan demikian dikeluarkan dari diskusi lebih lanjut. Itu analisis pertama mengungkapkan 17 kata yang terkait dengan kerangka DIG awal. Hasil dari dimensi query frekuensi kata dari keduanya, kumpulan data pertama dan kedua masing-masing menghasilkan 962 dan 958 kata. Kami dengan hati-hati menyelidiki kata-kata itu dan jika memungkinkan mencocokkannya dengan kerangka kerja awal XBRL DIG. Nah, selanjutnya di sini ada jumlah frekuensi kata untuk istilah kerangka DIG dan kata atau konsep terkait disajikan di tabel 5. Nah, di sini bisa dilihat kerangkanya. Selain menemukan kata-kata yang mirip dengan yang ada dalam kerangka DIG awal, kami juga menemukan 3 kata tambahan yang muncul sebagai dimensi terkait DIG. Karena frekuensi kemunculan kata mungkin tidak memberikan pemahaman yang jelas tentang konteks data sampel, kami melakukan analisis pengkodean untuk membantu mengatasi masalah ini. Nah, selanjutnya saya ini menjelaskan kerangka untuk dimensi DIG XBRL, menyajikan kerangka yang kami usulkan untuk dimensi DIG. Nah, di sini DIG dimensi.
DIG dimensi ini ada 20. Yang pertama, keamanan akses. Yang kedua, aksesibilitas. Yang ketiga, akurasi. Yang keempat, jumlah data yang sesuai. Yang kelima, perbandingan. Yang keenam, kelengkapan. Dan yang ketujuh, ringkas. Dan yang kedelapan, konsistensi. Yang kesembilan, kemudahan pemahaman. Dan yang ke-10, interpretabilitas. Lalu selanjutnya, yang ke-11, materialitas. Yang ke-12, objektivitas. Yang ke-13, prediktabilitas. Yang ke-14, kehati-hatian. Yang ke-15, relevansi. Yang ke-16, ketetapan waktu. Yang ke-17, transparansi. Dan yang ke-18, validitas. Dan yang ke-19, nilai tambah. Dan yang terakhir, ke-20, dapat diverifikasi. Pengadaan kami menemukan lebih dari 5 referensi di kedua kumpulan data untuk 6 DIG dimensi, yaitu aksesibilitas, akurasi, komparabilitas, konsistensi, ketepatan waktu, dan transparansi. Mengingat dimensi-dimensi ini merupakan inti dari XBRL DIG, seringlah diskusi tentang ini. Dimensi DIG menghadirkan sedikit kejutan seperti yang dijelaskan berikut ini. Pertama, kemampuan XBRL untuk mengatasi ketidakcocokan antara sistem yang berbeda diharapkan untuk meningkatkan ketersediaan dan aksesibilitas informasi keuangan bagi investor. Kedua, akurasi adalah percakapan topik paling umum yang muncul dalam grup diskusi XBRL. Tiga, XBRL secara umum diharapkan dapat meningkatkan komparabilitas dan konsistensi. Pengungkapan laporan keuangan, perbandingan, dan konsistensi tetap menjadi dasar. Keempat, ketetapan waktu dan transparansi dianggap penting bagi XBRL DIG. Para profesional berharap penggunaan XBRL akan membantu mereka lebih mudah menemukan informasi untuk tujuan akuntansi dan audit mereka, sedangkan aksesibilitas, akurasi, perbandingan, dan transparansi tetap sesuai topik. Frekuensi kemunculannya telah berkurang. Melintasi waktu, penurunan ini menunjukkan bahwa isu-isu bersangkutan dengan dimensi DIG tersebut sedang ditangani dan diselesaikan. Pergeseran dari akurasi ke validasi menunjukkan bahwa perbedaan ini dihasilkan oleh XBRL. Interpretasi profesional tentang tingkat kesalahan yang dapat diterima, yaitu kualitas validitas dan mengurangi tingkat kesalahan aktual dalam laporan keuangan yang mendukung XBRL, yaitu meningkatkan akurasi. Dimensi DIG yaitu keamanan akses, jumlah data yang sesuai, kelengkapan ringkas, kemudahan pemahaman, interpretabilitas, materialitas, objektivitas, prediktabilitas, kehati-hatian, dan dapat diverifikasi memiliki 5 atau kurang referensi di kedua kumpulan data. Apa dimensi XBRL DIG yang berlaku? Integrasi kerangka DIG dari bidang akuntansi dan IS berlaku untuk penilaian dimensi XBRL DIG. Berdasarkan anggapan ini, mengusulkan kerangka kerja yang berisi 18 dimensi XBRL DIG. Dari ini, menemukan bahwa para profesional secara konsisten mendiskusikan 5 dimensi yang berasal dari bidang akuntansi dan IS, yaitu aksesibilitas, akurasi, komparabilitas, konsistensi, dan ketepatan waktu. Dan satu yaitu transparansi yang muncul dari percakapan profesional di grup XBRL terkait. 2 dimensi yaitu nilai tambah dan relevansi telah menurun dalam kepentingan topik. Sebaliknya, validitas meningkat dalam kepentingan topik seiring dengan kematangan teknologi XBRL. Dimensi XBRL DIG mana yang tampaknya tetap tidak terselesaikan? 7 dimensi XBRL DIG, kelengkapan, ringkas, konsistensi, objektivitas, ketepatan waktu, dan validasi telah meningkatkan frekuensi kata pada data set kedua dibandingkan dengan data set pertama. Peningkatan ini menunjukkan bahwa dimensi ini tetap tidak terselesaikan untuk XBRL profesional. Analisis ini membantu memastikan bahwa kerangka kerja yang diusulkan relevan untuk menilai XBRL DIG. Analisis ini juga menggambarkan pentingnya terus-menerus menguji kembali area faktor DIG yang sangat mungkin bervariasi sepanjang waktu. Sekian presentasi dari kami. Apabila kami memiliki kesalahan, mohon untuk dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.